Halo, sini deh duduk santai sebentar sama kakak. Hari ini kakak pengen ngajak kamu menyelami sebuah kisah sejarah yang jujur aja benar-benar luar biasa. Ini bukan kisah tentang seorang nabi loh, tapi tentang manusia biasa yang keteguhan hatinya tuh ada di level yang jauh banget di atas kita. Karakternya utuh, kokoh banget. Ya, kita bakal ngobrolin sosok Abu Bakar Ash-Shiddiq. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kakak mau nanya dulu ke kamu. Pernah nggak sih iman kamu kerasa goyah banget pas badai ujian datang bertubi-tubi menghantam hidupmu? Coba deh direnungin sebentar. Iman yang sejati itu sebenarnya ibarat akar pohon raksasa atau gunung batu yang super kokoh. Semakin keras badai menerjang, justru dia bakal semakin kuat mencengkeram bumi. Nah, kalau ada satu aja manusia di sejarah yang benar-benar mewujudkan perumpamaan itu, ya dialah Abu Bakar. Kalau kita mau merangkum seluruh hidup beliau dalam satu gelar itu adalah Jundi Muti. Artinya, prajurit yang patuh. Tapi tunggu, ini bukan sekedar patuh ala militer yang kaku gitu ya. Ini adalah penyerahan diri yang benar-benar total. Secara spiritual, murni kepada Allah dan Rasulnya. Ibaratnya nih, di hadapan Nabi, Abu Bakar tuh kayak tubuh di tangan orang yang memandikannya. Bener-bener pasrah total. Kemana arah Nabi bergerak, ke situ juga dia melangkah tanpa ragu. Karakter prajurit sejati ini nggak muncul tiba-tiba. Dia ditempa lewat 4 ujian sejarah yang super berat. Mulai dari peristiwa Isra Mi'raj, perjanjian Hudaybiyah, momen wafatnya Nabi, sampai keputusan kritis pengiriman pasukan Usama. Kita bakal bedah satu-satu ya. Oke, kita masuk ke ujian yang pertama, logika dan cemoohan. Bayangin situasinya pas peristiwa Isra Mi'raj. Nabi tiba-tiba bawa kabar kalau beliau baru aja pergi ke Baitul Maqdis dan naik ke langit. Cuma dalam 1 malam. Di zaman itu, di mana orang kemana-mana masih naik unta berbulan-bulan, cerita ini kedengarannya mustahil banget kan? Nah, tokoh-tokoh Quraisy ngelihat ini sebagai peluang emas. Mereka buru-buru datang ke rumah Abu Bakar sambil senyum-senyum ngeledek. Di kepala mereka mikirnya gini, wah cerita ini udah terlalu halu nih, kali ini iman Abu Bakar pasti hancur berantakan. Tapi apa yang terjadi? Abu Bakar nggak kelihatan ragu sedikit pun. Dia malah menatap tajam orang-orang Quraisy itu dan ngejawab dengan lantang banget, jika dia yang mengatakan, pasti benar. Dia bahkan nambahin, jangankan soal itu, soal wahyu dari langit yang turun tiap hari, aja dia percaya 100%. Jawaban ini tuh ibarat granat yang dilempar balik ke mereka. Argumen orang Quraisy langsung hancur lebur. Dan dari keteguhan luar biasa inilah, beliau dapat gelar abadi Ash-Shiddiq, sang pembenar. Lanjut ya, sekarang kita masuk ke ujian kedua, kesabaran di Hudaybiyah. Kita maju ke tahun ke-6 Hijriah. Waktu itu kaum muslimin udah semangat banget nih berangkat ke Mekah buat ibadah umroh. Tiba-tiba langkah mereka diblokir total sama Quraisy. Akhirnya dibuatlah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Masalahnya, syarat-syarat perjanjian ini nyakitin banget buat umat Islam. Pertama, mereka dilarang umroh tahun itu. Kedua, kalau ada orang Quraisy masuk Islam dan lari ke Madinah, mereka harus dikembalikan. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Islam yang murtad dan lari ke Mekah, gak akan dikembalikan. Gila kan? Syarat ini kerasa nggak adil banget. Saking kerasa nggak adilnya, banyak sahabat yang benar-benar frustrasi, bahkan Umar bin Khattab yang terkenal berani dan tegas itu, sampai emosi banget dan mempertanyakan keputusan Nabi. Dia datengin Abu Bakar dengan amarah yang udah meledak-ledak, tapi coba tebak, gimana reaksi Abu Bakar? Dia cuma berdiri di sana, tenang banget. Kepatuhannya ke Nabi benar-benar nggak bergeser 1 sentimeter pun, padahal logikanya ikutan berontak. Dengan suara yang lembut tapi sangat tegas, Abu Bakar ngerespons Umar, ikutilah keputusannya. Dia Rasul Allah dan Allah pasti menolongnya. Saat sahabat-sahabat lain masih pakai kacamata kekecewaan manusiawi, Abu Bakar udah melihat situasi ini dengan cahaya Allah. Dan benar aja loh, sejarah kemudian ngebuktiin kalau perjanjian yang tadinya kelihatan merugikan ini justru jadi kunci pembuka untuk kemenangan-kemenangan terbesar umat Islam. Nah, sekarang kita sampai di ujian terbesarnya. Runtuhnya dunia. Ini benar-benar titik puncak ujian bagi umat Islam. Hari di mana sang cahaya dunia, Rasulullah SAW wafat. Coba deh, kamu pejamkan mata kamu sebentar aja. Bayangin, apa yang bakal kamu rasain kalau sosok yang paling kamu cintai, panutan hidup kamu, tiba-tiba pergi untuk selamanya. Perasaannya pasti hancur lebur kan? Bingung, gelap, seolah-olah bumi tempat kamu berpijak itu terbelah. Nah, kepanikan dan duka sedalam itulah yang mencekam seluruh Madinah hari itu. Situasinya waktu itu benar-benar chaos, di luar kendali. Banyak sahabat yang kayak kehilangan akal sehat saking syoknya.
Orang-orang munafik bahkan udah mulai bisik-bisik ngerencanain kehancuran Islam. Umar, saking gak terimanya, dia sampai menghunuskan pedangnya di tengah jalan, ngancam bakal nebas siapa aja yang berani bilang Nabi udah meninggal. Di tengah badai kepanikan yang luar biasa ngeri itu, Abu Bakar pelan-pelan masuk ke kamar putrinya. Dia menatap jasad sahabat terkasihnya, mencium keningnya dengan hati yang hancur berkeping-keping. Tapi setelah itu, dia keluar menemui umat dengan ketenangan yang bikin merinding. Di hadapan kerumunan umat yang lagi histeris dan panik, Abu Bakar berdiri tegap dan ngucapin satu kalimat yang bakal melegenda selamanya. Siapa yang menyembah Muhammad, ia telah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, ketahuilah Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Dia kemudian ngebacain ayat Al-Quran surah Ali Imran dengan suara bergetar. Seketika itu juga pedang langsung terlepas dari tangan Umar. Lututnya lemas, dia jatuh tersungkur. Seluruh umat Islam hari itu seakan tersentak bangun dari mimpi buruk yang panjang. Satu kalimat dari Abu Bakar, itu sukses balikin kewarasan seluruh umat. Dan inilah ujian terakhirnya, berdiri sendirian. Setelah diangkat jadi khalifah, ujian pertama Abu Bakar langsung berat banget. Dia harus ngejalanin wasiat terakhir Nabi buat ngirim pasukan yang dipimpin Usama bin Zaid. Keputusan ini tuh langsung diprotes keras sama banyak pihak. Kenapa? Pertama, Usama itu masih muda banget, baru 18 tahun. Kedua, kondisi di dalam negeri lagi kritis-kritisnya. Banyak suku Arab yang tiba-tiba murtad dan terang-terangan mau nyerang Madinah. Coba deh pikir pakai logika. Ngirim pasukan militer utama keluar kota pas ibu kota lagi diancam musuh, itu sama aja kayak bunuh diri kan? Makanya tekanan buat batalin misi itu gede banget dari para sahabat senior. Tapi kamu harus dengar gimana ketegasan Abu Bakar ngejawab protes mereka. Dia bilang, sekiranya serigala-serigala menyergapku di Madinah ini, aku pasti akan tepat memberangkatkan pasukan Usama. Wah, ini gila sih. Ketaatannya sama sekali nggak luntur, biarpun sang pemimpin udah nggak ada di dunia. Malah, kepatuhannya itu kerasa makin menyala-nyala. Dia nolak mentah-mentah ide buat ngebatalin perintah Rasulullah, nggak peduli sebesar apapun risikonya. Dan kamu tahu nggak, apa hasil dari keputusan yang kelihatannya nekat ini? Keputusan ini justru yang menyelamatkan Madinah dari kehancuran total. Jadi gini, pas pasukan kaum murtad dari luar ngelihat pasukan Usamah yang gede banget berbaris keluar kota, mental mereka langsung ciut. Mereka mikirnya, gila, kalau mereka berani ngirim pasukan segede ini keluar, berarti tentara cadangan yang dijagain di dalam Madinah pasti jauh lebih mengerikan. Akhirnya, musuh-musuh itu malah mundur teratur. Kepatuhan yang murni ini, tanpa disangka-sangka, terbukti jadi strategi militer paling brilian. Sekarang kita sampai di bagian akhir, pelajaran abadi Jundi Mutia. Mari kita tarik nafas sebentar ya. Kisah yang baru aja kita obrolin ini bukan sekedar cerita sejarah masa lalu buat dihafal. Ini tuh bener-bener cermin buat hati kita sendiri. Karakter ketaatan total ala Jundi Muti ini sama sekali bukan kepasrahan buta loh. Ini bukan berarti Abu Bakar itu lemah atau nggak bisa mikir. Kebalikannya, ini adalah bentuk paling tinggi dari kecerdasan sebuah iman. Abu Bakar itu sadar sesadar-sadarnya. Kalau taat tanpa syarat kepada Allah dan Rasulnya, itu satu-satunya jalan menuju kemuliaan sejati. Karakter emas ini akhirnya melahirkan 4 bukti ketangguhan yang nggak ada duanya dalam sejarah. Pertama, saat Nabi wafat, dia tegar luar biasa, sekokoh gunung. Kedua, pas terjadi krisis kepemimpinan di Sakifah, dia maju sebagai negarawan yang sukses nyatuin umat. Ketiga, pas ngadepin pemberontakan kaum murtad, dia berubah jadi jenderal perang yang gak kenal takut. Dan keempat, selama ngejabat sebagai khalifah, dia dikenal sebagai pemimpin yang adil banget. Saking spesialnya sosok ini, Rasulullah sendiri sampai pernah ngasih kesaksian yang indah banget. Beliau bilang, tidak ada seorang pun yang kutawari Islam tanpa keraguan sedikit pun, kecuali Abu Bakar. Bayangin, nggak ada tuh yang namanya minta waktu buat mikir dulu, atau nimbang-nimbang untung rugi. Cuma ada keimanan yang benar-benar utuh dari detik pertama dia dengar dakwah sampai hembusan napas terakhirnya. Jadi kesimpulan dari semua obrolan kita hari ini tuh jelas banget. Seorang prajurit sejati, seorang mukmin sejati, gak akan pernah kehilangan arah kompasnya cuma karena pemimpin manusianya pergi. Kenapa? Karena sejak hari pertama, jangkar ketaatannya udah tertambat kuat ke Sang Pencipta, bukan ke makhluk ciptaan. Saat manusia yang jadi perantaranya udah gak ada, arah kompas hidupnya bakal tetap lurus. Lurus mengarah cuma kepada Allah. Kisah kali ini pengen kakak tutup dengan satu pertanyaan. Dan ini khusus buat kamu renungin sendiri. Setelah kita sama-sama ngeliat betapa tangguhnya iman Abu Bakar, coba tanyain deh ke hati kecilmu. Ketaatan kita hari ini, ibadah kita, kebaikan kita, apakah itu semua udah bener-bener murni bersandar ke Allah? Atau jangan-jangan diam-diam kita tuh masih sering bergantung sama validasi dan pujian manusia? Coba simpan pertanyaan ini di dalam hati ya.
Makasih banget udah mau nemenin kakak ngobrol hari ini. Kakak doain semoga iman kita semua pelan-pelan bisa sekuat akar pohon raksasa yang nggak tumbang biarpun dihajar badai. Sampai jumpa di kisah kita berikutnya ya.